Manchester United dijual, Glazer bertahan. Sir Jim Ratcliffe akan menawari keluarga Glazer, owner Manchester United yang sekarang, kesempatan untuk bertahan di klub dalam proposal terbarunya. Putaran ketiga perang penawaran untuk membeli Manchester United akan berakhir pada Jumat 28/4 waktu setempat, dan kini The Times melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe bakal mengajukan sebuah proposal baru. Dalam proposal tersebut, INEOS, perusahaan milik Ratcliffe, akan membeli saham pengendali controlling stake sebesar 50% lebih sedikit. Ratcliffe lalu akan menawari keluarga Glazer kesempatan untuk menjual atau mempertahankan saham mereka hingga sebesar 20%. Sisa 30% saham Manchester United tetap akan dipegang oleh grup-grup investor. Tawaran terbaru Ratcliffe ini cocok bagi kedua belah pihak. Keluarga Glazer sudah sejak beberapa waktu lalu dikabarkan ingin bertahan, dan penawaran Ratcliffe akan menggalang dana yang signifikan untuk merenovasi stadion dan fasilitas latihan The Red Devils. Sheikh Qatar Jassim bin Hamad Al Thani masih mengikuti persaingan dalam pembelian Man United, tetapi pebisnis asal Finlandia, Thomas Siliachu, telah menarik diri dan melabeli proses penjualan ini sebagai sebuah lelucon. Sheikh Jassim juga mendapatkan kabar baik pada putaran penawaran terakhir ini. Presiden UEFA Alexander Ceferin berbicara pada podcast Men in Blazers bahwa UEFA bersedia mendiskusikan kepemilikan ganda atas beberapa klub. Sebagai catatan, Paris Saint-Germain telah dimiliki All Qatar Sports Investments. Youngster Manchester United Alejandro Garnacho rela lewatkan final Piala FA demi Piala Dunia U20, tapi Garnacho dilaporkan bersedia melewatkan final Piala FA demi memperkuat Argentina di Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Terungkap bahwa Manchester United enggan membiarkan Alejandro Garnacho pergi ke Piala Dunia U20, yang akan dimulai di Argentina pada tanggal 20 Mei mendatang. Setan Merah punya alasan kuat tidak memberi izin mengingat final Piala FA bakal digelar pada tanggal 3 Juni dengan mereka melawan Manchester City dan berupaya untuk menghentikan rivalnya itu memenangkan treble. Terkait ini, pelatih kepala Albiceleste dan mantan bintang Liverpool Javier Mascherano terbang ke Manchester untuk meyakinkan pemain sayap tersebut agar mau bergabung dengan tim nasional. Tampaknya pembicaraan berjalan positif, seperti laporan media Argentina Doble Amarilla, yang menyebut Garnacho berkirim pesan ke Mascherano setelah menghubungi manajer Erik ten Hag, "Saya perlu menulis cerita saya sendiri dengan jersey Argentina. Saya meminta Anda untuk membiarkan saya pergi." Terlepas dari keengganan Ten Hag untuk melepaskan pemain yang baru saja kembali dari cedera pergelangan kaki itu, pemain sayap berusia 18 tahun ini kemungkinan akan membuat permintaan sekali lagi saat bersiap melawan Tottenham dalam upayanya untuk menyegel satu tempat di timnas U20. Mascherano disebut menginginkan jawaban yang pasti pada tanggal 8 Mei ketika skuad Argentina yang terdiri dari 21 pemain resmi dirilis. Tottenham vs Man United, Ten Hag bertekad bikin Kane mati kutu. Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris. Manajer Setan Merah, Erik ten Hag sudah menyiapkan rencana untuk hentikan Harry Kane. Man United bertandang ke markas Tottenham, Jumat tanggal 28 April tahun 2023 dini hari WIB. Kedua tim butuh 3 poin untuk bersaing finish di posisi 4 besar. Kane selalu menjadi mesin gol untuk Tottenham. Striker utama timnas Inggris itu sudah mengemas 24 gol sepanjang Liga Inggris musim ini. Ten Hag mau membuat Kane kembali kesulitan saat melawan MU. Striker berusia 29 tahun itu bahkan baru bisa mencetak 1 gol dalam 4 pertemuan terakhir melawan The Red Devils, itu pun dari titik penalti. Kami punya rencana untuknya dan, di pertandingan kandang, kami melakukannya dengan sangat baik. Jadi untuk besok kami membutuhkan rencana yang sangat bagus juga, kata Ten Hag dalam konferensi pers. Ten Hag menganggap Kane sebagai pemain yang cerdas. Keahlian Kane dalam mencetak gol juga membuat MU tergoda untuk merekrut pada musim panas nanti. Dia pemain yang cerdas, jangan biarkan dia masuk ke dalam situasi itu, karena dia bisa memberikan dampak besar, tegasnya. Harry Maguire bapuk dimu,
Nemanja Vidic heran kok bisa bagus di timnas Inggris. Mantan bek Manchester United, Nemanja Vidic, meyakini suasana ruang ganti menjadi satu di antara penyebab performa buruk Harry Maguire. Maguire sering tampil tidak konsisten, terutama musim lalu. Musim ini, dia kehilangan kursi utama semenjak kedatangan Lisandro Martinez. Vidic yakin bek itu tidak bisa mendapatkan rasa hormat tim jika dia sendiri menampilkan penampilan yang buruk. Maguire memiliki masalah karena dia tidak tampil baik. Ketika Anda tidak tampil baik, sulit untuk mengatakan kepada seseorang apa yang harus dilakukan, kata Vidic di channel YouTube Rio Ferdinand. Maguire tampil apik saat membela timnas Inggris, tapi melempem di Manchester United. Harry Maguire mendapat kesempatan tampil saat Lisandro Martinez absen karena cedera. Namun, mantan bek Leicester City itu gagal memberi pembuktian. Saya pikir Maguire melakukannya dengan baik untuk tim nasional, dia hebat untuk Leicester. Tapi jelas, dia berjuang untuk tampil untuk Manchester United seperti yang dia lakukan untuk klub lain, kata Vidic. Sulit untuk mendapatkan rasa hormat seperti itu, tidak ada masalah dengan Maguire sekarang. Secara umum, setiap kapten harus menjadi yang pertama, harus menunjukkan contoh, harus bermain dengan baik dan harus berjuang untuk klub dan kemudian semua orang akan melakukannya. Dalam 2 musim terakhir, pemain timnas Inggris itu rutin mendapatkan hujatan dari fans Manchester United. Situasi tersebut tidak lepas dari kesalahan yang kerap dilakukan Maguire. Pada tengah pekan kemarin, Harry Maguire lagi-lagi berulah. Dia membuat blunder pada awal laga melawan Sevilla, pada leg kedua perempat final Liga Eropa di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan.